Sebelum lu nonton videonya, gue mau ngasih tahu bahwa Stand Up Comedy World Tour gue, Komedo Menoy, bergulir mulai tahun ini dari Agustus sampai dengan November untuk 15 kota nasional. Semua tiket masih tersedia, kecuali Yogyakarta. Makanya gue selalu bilang, kalau beli tiket gue jangan ditunda, nanti menyesal belakangan. Silakan dicek informasinya di tersinggungolepanji.com untuk harga tiket, kelas tiketnya, di mana tempatnya, siapa openernya, termasuk kalau misalnya lu nggak nyaman untuk beli tiket online, ada informasi tentang tiket boxnya, alias tempat-tempat di kota lu di mana lu bisa beli tiket secara cash gitu, COD, lu samperin, kasih uangnya, dapat tanda terima. Silahkan dicek informasinya. Ini adalah pertunjukan stand up comedy dengan protokol yang menurut gue sangat didesain dengan baik, sangat ketat. Karena ini bukan cuma hasil karangan gue dan tim, tapi hasil diskusi dengan sejumlah fakultas kesehatan masyarakat dan fakultas kedokteran kampus-kampus di Indonesia. Protokol kesehatannya juga bisa lu baca di tersinggungolepanji.com, bahkan bisa lu unduh di sana. Terima kasih banyak dan silahkan menyaksikan video ini. Gue nyela Glenn. Sebenarnya dulu nama gue hampir Glenn. Bener loh, dulu nama gue hampir Glenn. Jadi ceritanya gini, gue lahir di Singapura. Di sebuah rumah sakit di sana, bokap gue lagi kerja di situ. Terus waktu gue lahir, ketika gue keluar ke dunia, bokap gue belum punya nama. Padahal gue udah ada. Istri nyokap gue nanya dong, masa istri gue? Orang gue baru lahir, masa udah punya istri? Gak mungkin dong, gak mungkin. Tidak mungkin, itu pasti salah ngomong. Tidak mungkin terjadi. Nyokap gue, ketika gue udah lahir, nama belum ada, nyokap gue nanya dong sama bokap gue, ini anak udah ada, namanya siapa? Belum tahu. Kok belum tahu? Ya tunggu dong, nama anak kan mesti dipikirin. Dan gue setuju, nama anak mesti dipikirin, karena seperti yang kita tahu, ada banyak orang tua ngasih nama anak sembarangan kan? Mungkin ada yang masih ingat ada orang namanya Tuhan? Ada yang ingat gak? Ada yang namanya, nama orang ini Syaiton. Apa yang terjadi di dalam benak keluarganya memberi nama anaknya Syaiton. Apakah dia tidak tahu artinya? Rasanya tidak mungkin. Apakah ketika lahir bayinya kemerahan? Mau dikasih nama Hellboy, nggak ada tanduknya, nggak enak? Namamu Syaiton. Gue pernah naik taksi. Terus itu kan kalau lo naik taksi, di sampingnya itu kan ada kayak nama kartu supirnya. Nama supir taksi yang gue naikin adalah Judi Halal. Namanya Judi Halal. Kita bisa baca keresahan orang tuanya ya. Orang tuanya seneng judi, tapi kenapa judi itu dosa? Judi itu menyenangkan. Adrenalin rush. Kamu judi yang halal, nak. Yang lain dosa, judi halal. Ada waktu itu di wawancara di TV, ada orang namanya Andi Go to School. Nih, gua tahu nama adalah doa, tapi jangan terlalu harafiah dong. Kenapa namanya Andi Go to School? Di keluarga kita tidak ada yang sekolah. Andi Go to School. Ya tapi kalau ngasih nama anak yang lengkap dong. Masa Andi go to school and then dia tidak lulus? Buat apa? Yang lengkap. Ya dong. Andi go to school and then dia lulus and then dia dapat kerjaan bagus and then dia mati masuk surga gitu dong. Iya gak? Buat apa? Kerjaan bagus masuk neraka. Buat apa? Gue kan kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Biasa aja. Banyak pengangguran dari situ jadi tidak perlu wawu-wawu. Gue kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Adik angkatan gue ada yang namanya Muhammad Yesus. Gini, oke. Bukan Muhammad Isa, namanya Muhammad Yesus. Orang tuanya adalah agen persatuan. Namanya Muhammad Yesus. Sekarang gue tanya sama lu. Kira-kira kalau namanya Muhammad Yesus, panggilannya apa? Ayo. Hah? Kalau disebut Yesus,
gimana Muhammadnya kan? Disebut Muhammad, yang Yesusnya gimana? Siapa yo? Panggilannya siapa? Muhammad Yesus. Sus. Suster kali ah. Sus, suntik dulu yuk. Bukan dong. Oh yes. Nama aneh apa itu? Oh yes. Gue kasih tau. Temen gue yang namanya Muhammad Yesus, panggilannya Ius. Nama bagus-bagus, Muhammad Yesus. Dipanggilnya Ius. Dia di seni rupa itu studio patung. Jadi namanya Muhammad Yesus, kerjanya bikin berhala. Ya mungkin pertumbuhan ekonomi kita minus, tapi tahun depan kita akan enak coy. Nah kan ganggu ya. Nengok ke belakang. Terus dia pergi. Ditinggal. Gitu, lu tau pala dipeluk rambut, lu pernah ngeliat gak pala? Terus ada rambut kayak gini di belakang. Marah. Habis dia bilang, saya telepon Kapolri ya. Saya kenal sama Kapolri. Silakan Bu, telepon aja. Ah, handphone saya mati. Dilihatin dulu nih. Baru dia pakai kacamata. Kenapa gak langsung ya? Tahu gak kenapa? Karena ukurannya kecil kayak baterai A2.